Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna. Misalkan ada ilustrasi, yaitu transaksi istisna yang pertama. Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursula berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursula menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari tahun 2021, ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursula dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Harga bangunan 150 juta rupiah, lama penyelesaian yaitu 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta rupiah per termin mulai tanggal 10 April dan mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Dan ada transaksi istisna yang kedua. Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursula, pada tanggal 12 Februari tahun 2021, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Tarik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan sebesar 130 juta rupiah, lama penyelesaian yaitu selama 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor yaitu 3 termin pada saat penyelesaian sebesar 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank itu dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Untuk penjurnalannya, misalkan yang A, yaitu transaksi biaya praakad. Di sini bank sebagai penjual. Misalkan pada kasus 11.1 di atas, pada tanggal 5 Februari tahun 2021, untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta rupiah. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Februari tahun 2021. Debit beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta rupiah pada kredit kas sebesar 2 juta rupiah. Yang B, saat penandatanganan akad dengan pembeli. Bank sebagai penjual. Misalkan kasus Dr. Ursula dengan Bank Berkah Syariah di atas. Transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari tahun 2021. Maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Tanggal 10 Februari tahun 2021. Debit biaya istisna sebesar 2 juta rupiah pada kredit beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta rupiah. Penjurnalan selanjutnya yaitu pada saat penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual barang istisna. Misalkan saja disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut, di mana termin yang pertama yaitu tingkat penyelesaiannya sebesar 20%, tanggal penagihan 1 April, jumlah tagihan sebesar 26 juta rupiah, tanggal pembayarannya tanggal 8 April, jumlah pembayarannya sebesar 26 juta rupiah, dan seterusnya. Dapat dilihat di tabel. Misalkan pada tanggal 1 April, PT Tarik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta atau 20% dikali dari total pembayaran yaitu 130 juta kepada Bank Berkah Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut. Tanggal 1 April tahun 2021, debit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 26 juta rupiah pada kredit utang istisna sebesar 26 juta rupiah.
Selanjutnya, untuk membayar tagihan pembuat barang, bank syariah dapat membayar secara tunai maupun melalui kredit rekening. Praktik yang lazim di perbankan, tagihan biasa dibayar melalui rekening. Misalkan pembayaran dilakukan tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 8 April tahun 2021, debit utang istisna sebesar Rp26 juta pada kredit kas atau rekening nasabah pemasok sebesar Rp26 juta. Jurnal sejenis juga dilakukan pada saat penerimaan tagihan dan pembayaran kedua, yaitu saat penyelesaian 50% dan ketiga, yaitu saat penyelesaian 100%. Misalkan, tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei tahun 2021. Tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni tahun 2021 dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli tahun 2021. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 15 Mei tahun 2021, debit aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp39 juta pada kredit utang istisna sebesar Rp39 juta. Tanggal 22 Mei tahun 2021, debit utang istisna sebesar Rp39 juta pada kredit kas atau rekening nasabah pemasok sebesar Rp39 juta. Tanggal 25 Juni tahun 2021, debit aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp65 juta pada kredit utang istisna sebesar Rp65 juta. Tanggal 2 Juli tahun 2021, debit utang istisna sebesar Rp65 juta pada kredit kas atau rekening nasabah pemasok sebesar Rp65 juta. D. Pengakuan pendapatan istisna. Untuk kasus 11.1 di atas dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istisna, harga pokok istisna dan keuntungan istisna adalah sebagai berikut. Pendapatan istisna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Pendapatan istisna persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan. Maka pada tanggal 1 April saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta. 20% dikalikan 150 juta. Harga pokok istisna diakui sebesar persentase penyelesaian aset istisna. Harga pokok istisna sama dengan persentase dikalikan nilai akad pembelian, yaitu 20% dikalikan 130 juta, hasilnya 26 juta. Keuntungan istisna yang dimaksud adalah bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Keuntungan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikalikan margin keuntungan istisna. 20% dikalikan 150 juta dikurangi 130 juta. 20% dikalikan 20 juta hasilnya 4 juta. Dalam jurnal penyesuaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset istisna penyelesaian sebesar 4 juta. Secara keseluruhan, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100% adalah sebagai berikut. Tanggal 1 April 2021, rekening debit aset istisna dalam penyelesaian 4 juta. Debit harga pokok istisna 26 juta. Kredit pendapatan istisna 30 juta. Untuk perhitungannya, pendapatan margin 20% dikalikan harga jualnya 150 juta, jadi hasilnya 30 juta. Harga pokok istisna 20% dikalikan
Harga beli 130 juta, hasilnya 26 juta. Aset istisna 20% penyelesaian dikalikan keuntungan istisna 20 juta jadi 4 juta. Pada tanggal 15 Mei 2021, debit aset istisna dalam penyelesaian 6 juta, debit harga pokok istisna 39 juta. Kreditnya pendapatan istisna 45 juta. Perhitungannya pendapatan margin 50% dikurangi 20% dikalikan 150 juta, hasilnya 45 juta. Kemudian harga pokok istisna 50% dikurangi 20% dikalikan 130 juta, hasilnya 39 juta. Aset istisna 50% dikurangi 20% dikalikan 20 juta, hasilnya 6 juta. Pada tanggal 26 Juni 2021, debit aset istisna dalam penyelesaian 10 juta, debit harga pokok istisna 65 juta, dan kreditnya pendapatan istisna 75 juta. Untuk perhitungannya pendapatan margin 100% dikurangi 50% dikalikan 150 juta, hasilnya 75 juta. Harga pokok istisna 100% dikurangi 50% dikalikan harga beli 130 juta, maka hasilnya 65 juta. Aset istisna 100% dikurangi 50% dikalikan keuntungan istisnanya 20 juta, maka hasilnya 10 juta. Penagihan piutang istisna pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama, yaitu 30 juta setiap tanggal 10 mulai bulan April, maka pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 10 April 2021, rekening debit piutang istisna 30 juta dan termin istisna kreditnya 30 juta. Untuk perhitungannya 150 juta dibagi 5 termin, jadi hasilnya adalah 30 juta. Untuk tanggal 10 Mei, debit piutang istisna 30 juta, termin istisna 30 juta, kredit. Tanggal 10 Juni, debit piutang istisna 30 juta dan kredit termin istisna 30 juta. 10 Juli, debit piutang istisna 30 juta, kredit termin istisna 30 juta. 10 Agustus 2021, debit piutang istisna 30 juta, kredit termin istisnanya 30 juta. Penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli. Misalkan dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual, maka jurnal untuk mengakui 5 kali penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 13 April 2021, kas atau rekening nasabah pembeli istisna 30 juta debit dan kreditnya piutang istisna 30 juta. 13 Mei 2021, kas atau rekening nasabah pembeli istisna 30 juta, kemudian kredit piutang istisnanya 30 juta. 13 Juni 2021, kas atau rekening nasabah pembeli istisna 30 juta, kreditnya piutang istisna 30 juta. 13 Juli, debitnya kas atau rekening nasabah pembeli istisna 30 juta, kreditnya piutang istisna 30 juta. Dan pada 13 Agustus 2021, debit
kas atau rekening nasabah pembeli istisna 30 juta, kreditnya piutang istisna 30 juta. Menurut PAPSI, pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, bank melakukan jurnal balik atas rekening aktiva istisna dalam penyelesaian dan termin istisna. Untuk kasus 11.1, misalkan barang pesanan diserahkan pada tanggal 13 Agustus 2021, maka jurnal pada saat penyerahan barang tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 13 April 2021, debit termin istisna 150 juta, kredit aset istisna dalam penyelesaian 150 juta. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.